Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Di video kali ini di depan kita sudah ada dua buah barang kiriman dari Cubot, yaitu smartwatch. Ini langsung dikirimkan dari Cina ya. Dan kalau kalian yang pernah dengar brand Cubot, itu biasanya kan sebuah smartphone. Tapi ternyata juga memproduksi smartwatch. Dan di sini ada dua buah smartwatch dari Cubot yang punya tipe untuk yang box hitam ini Cubot W03, sedangkan untuk yang box putih ini Cubot C5. Kedua smartwatch ini punya harga yang kurang lebih sama, sekitar 400 ribuan, tapi sedikit lebih mahal untuk yang Cubot C5. Nah, untuk tampilan boxnya, kedua smartwatch ini memang punya kontras warna yang berbeda ya. Ini putih dan ini hitam. Untuk Cubot C5, di sini boxnya memang panjang banget. Ini adalah box terpanjang dari sebuah smartwatch yang pernah saya temui. Sedangkan untuk yang Cubot W03 di sini menurut saya kesan premiumnya itu lebih dapat karena ada tekstur guratan seperti ini. Oke. Dan bagian belakang kedua boxnya seperti ini, nggak ada keterangan spesifikasinya sama sekali ya. Cuma gini aja keterangan warna. Ini warna gold, sedangkan untuk yang Cubot W03 ini warna pink. Kita buka dulu untuk yang Cubot C5. Dan ini dia di dalam boxnya. Yang pertama ada si smartwatch yang sudah terpasang strap. Terus di sini ada strap cadangan, ini berwarna ungu. Terus ada kabel charger yang bertipe pin magnet ya. Ini masih ada lagi apa enggak? Oh, agak susah. Oh, ternyata di sini masih ada, yaitu buku panduan. Dan kita lihat di smartwatch-nya. Nah, untuk warna ternyata ini malah lebih ke pink atau biasa disebut rose gold. Di boxnya tadi kan cuma gold gitu aja. Ini masih ada plastik yang menempel, kita lepas. Ini cocoknya buat cewek aja. Buat cowok ini jelas nggak cocok. Warnanya itu unyu-unyu. Untuk layarnya ini modelnya kotak ya, bukan bulat tapi dengan sudut melengkung. Sedangkan untuk bagian framenya ini bahannya dari metal ya. Asli ini dari metal. Oke, di bagian belakang ini finishingnya itu glossy. Ini nggak tahu sih ini dari plastik atau kaca, karena kesannya itu kalau diketok seperti kaca. Oke. Untuk strap ini bahannya dari silikon yang memang di sini lentur ya, dan juga tipis. Oke, di sini ada sebuah tombol. Menurut saya ini malah lebih cakep, tombolnya tuh ditaruh di tengah aja, nggak sedikit ke atas seperti ini. Untuk layar ini dalam keadaan mati terlihat cakep ya karena hitam pekat. Oke, di bagian belakang ada konektor untuk ngecas bertipe pin magnet, dan di sini ada heart rate sensor. Oke, langsung kita nyalakan aja. Nah, di sini ternyata melalui setup bisa dulu ya. Untuk bahasa, ternyata di sini nggak ada bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Inggris saja. Oh, ternyata di sini langsung disuruh download aplikasi di smartphone. Kita scan aja untuk QR code. Oke, ini sudah saya download aplikasinya yang ternyata bernama HBand, dan ini sudah saya sambungkan ke smartwatch-nya. Kita lihat dulu yang ada di smartwatch. Untuk yang di aplikasi kita lihat nanti. Nah, di sini secara default tampilan buat face-nya seperti ini. Ini coba kita tahan, apakah bisa diganti di posisi seperti ini. Ternyata di sini bisa diganti ya. Dan bawaannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini bawaannya itu ada 6. Nanti kita lihat di aplikasinya apakah bisa ditambahkan lebih dengan cara download. Ini kita ganti yang ini aja, lebih colorful. Dan untuk ukuran layar ini 1,7 inch, resolusinya 240 x 280. Dan di sini memang kualitasnya itu bagus ya, kelihatan tajam karena sudah pakai panel IPS. Dan di swipe itu memang juga kerasa licin banget. Nah, untuk pengoperasiannya kita coba swipe dari atas. Nah, ini sama seperti smartwatch lainnya, yaitu untuk masuk ke pusat kontrol. Di sini kita bisa atur untuk kecerahan. Ini memang kontrasnya itu tinggi ya. Ini 5 aja, 6 udah cerah banget. Oke. Terus kita swipe dari bawah. Ini untuk menampilkan notifikasi message. Ini harus atur dulu di aplikasinya
notifikasi apa aja yang ingin kita tampilkan di smartwatch-nya. Terus kalau kita swipe dari kanan, nah ini ada shortcut penghitung langkah kaki dan kalori, terus kualitas tidur atau sleep, dan penghitung detak jantung. Nah ini balik lagi ke home screen ya, cuma 3 aja. Terus kalau geser dari kiri, nah ini sama aja sih, standar banget ya. Biasanya kan di smartwatch lain itu shortcutnya ada music, terus cuaca. Kalau ini standar aja. Dan untuk tombol satu ini kira-kira fungsinya untuk apa? Kita coba. Nah ternyata di sini untuk masuk ke menu. Di sini ada mode sport. Untuk sport di sini ada 10 ya. Dan ternyata di sini untuk UI-nya itu nggak ada animasi, jadi instan gitu aja. Jadinya nggak kelihatan itu. Digeser-geser itu kerasa smooth atau enggak? Karena di sini memang nggak ada animasi. Oh, ternyata kalau kita tekan tombolnya lagi di sini nggak berfungsi sebagai tombol back biasa umumnya yang ada di smartwatch lain ya. Ini langsung kembali ke home screen. Nah, seperti ini. Terus di sini ini sama aja tadi, step, sleep, notifikasi, stopwatch, timer, music. Ini harus putar dulu yang ada di smartwatch-nya. Ini nggak bisa langsung kita gunakan ya remote untuk music. Oke, terus di sini find phone kita coba. Nah ini handphonenya akan bunyi dan getar. Oke, ini female. Nah fitur ini seperti yang ada di smartwatch Viata Fit Me One kemarin ya, yaitu untuk mengetahui siklus fisiologi wanita yang berkaitan tentang haid. Nah ini fitur yang dikhususkan untuk cewek. Terus fotograf, ini remote untuk kamera, coba. Nah ini langsung bisa dipakai. Nah kita gerakan gini langsung jepret ya. Nah, kita tekan, ini juga bisa. Untuk setting ya standar aja, ini pengatur kecerahan, terus auto lock. Oke, standar aja sih untuk fitur-fiturnya ya yang ada di smartwatch-nya. Sekarang kita lihat di aplikasi. Tampilan utamanya seperti ini, dashboard. Ini untuk mengetahui lebih detail ya tentang tadi penghitung detak jantung, sleep, sport, terus ini mode running. Ini dia nama smartwatch-nya, CubeBot C5. Nah ini pengaturan notifikasi apa aja yang ingin kita tampilkan di smartwatch-nya. Kita coba nyalain WhatsApp dan saya WhatsApp dengan HP yang satunya. Nah, ini berfungsi ya. Dan di sini tuh bisa menampilkan banyak karakter karena tulisannya itu kecil-kecil. Tapi di sini nggak bisa untuk balas ya, cuma bisa baca aja. Untuk fitur-fitur yang lain standar aja sih, sama seperti di smartwatch lainnya. Oh ya, untuk dial setting ini buat face-nya ternyata di sini pilihannya cuma 6 ini aja, nggak bisa download lebih ya. Ini sayang banget untuk buat face-nya pilihannya cuma bawaan aja. Ini sayang banget sih. Karena mau tak mau kita hanya disuguhi beberapa pilihan bawaan seperti ini. Oke. Kita lihat smartwatch yang satunya yaitu CubeBot W03. Nah, di sini isinya sih standar ya. Seperti yang ada di smartwatch lain, ada si smartwatch-nya, terus ada kabel charger yang tipenya sama dengan CubeBot C5 tadi, tipe pin magnet. Dan sepertinya di sana ada sebuah buku panduan. Ya, ternyata benar ya, buku panduan. Oke. Dan kita lihat di smartwatch-nya CubeBot W03 ini masih ada plastik yang menempel di layar. Pas. Nah, di sini untuk desain beda sama CubeBot C5 ya. Yang CubeBot C5 ini kotak, kalau CubeBot W03 ini bulat. Untuk bahannya ini masih sama aja, berbahan dari metal untuk bagian frame-nya. Tapi untuk bagian belakang ini kayaknya dari plastik sih. Ini maaf banget ya kalau suaranya itu agak berisik karena di luar sana itu lagi hujan deres banget. Sedangkan untuk bagian strap ini lebih lentur ya dibanding CubeBot C5 dan memang di sini lebih tipis. Kalau untuk bahannya ini kayaknya memang sama aja dari silikon. Untuk ukuran ini juga sama 22 mm dan ini bisa diganti dengan model strap lain. Tapi sayang banget
Barang yang dikirimkan ke saya ini warnanya itu hanya cocok buat cewek ya, karena warnanya itu memang pink. Ini memang nggak cocok buat cowok. Kalaupun strapnya ini diganti dengan warna hitam, ini jelas itu nggak akan serasi ya, karena framenya ini warnanya juga pink. Di sini ada sebuah tombol dan bagian belakang ada headlight sensor dan juga pin konektor untuk magnet. Ya, langsung kita nyalakan aja. Nah, secara default tampilan boot face-nya itu seperti ini ya. Kita coba tahan, apakah bisa diganti dalam posisi seperti ini. Oh, ternyata ini bisa. Di sini ada beberapa pilihan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini defaultnya ada 5 ya. Pilih yang ini aja, lebih simple. Nah, untuk layar ini ukurannya 1,28 inch, resolusinya 240 x 240. Dan di sini memang untuk kualitas layarnya itu gimana ya, agak kurang. Karena memang di sini panelnya masih TFT, kurang begitu tajam. Nah, untuk pengoperasiannya kita swipe dari atas, ini sama aja masuk ke pusat kontrol. Dan ini kontrasnya itu udah 100% tapi masih kelihatan kurang tajam dan kurang begitu cerah ya. Oke. Terus kalau kita swipe dari bawah, ini untuk menampilkan notifikasi message ya. Terus kalau kita swipe dari kanan, ini akan masuk ke shortcut seperti penghitung langkah kaki, kalori, detak jantung, sleep atau mengetahui kualitas tidur. Nah, di sini malah ada cuaca ya. Dibanding di Cubot C5 tadi nggak ada shortcut untuk cuaca. Menu cuaca memang nggak ada. Tapi ini harus disambungkan ke aplikasi di smartphone dulu ya, supaya untuk cuacanya ini aktif. Oke, habis. Kalau kita swipe dari kiri, ini akan masuk ke menu. Jadi untuk tombol yang ada di sini ini fungsinya untuk tombol back ya. Nah, di sini ini sama aja sih, penghitung langkah kaki, terus motion, ini apakah mode sport. Nah, di sini ada beberapa mode sport seperti walking, running, biking, dan lain-lain. Message, ya, ini penghitung detak jantung, blood O2, ini untuk mengetahui kadar oksigen, music, weather, dan ya standar yang ada di smartwatch ya. Tapi ini menurut saya fiturnya malah lebih banyak dibanding di Cubot C5 tadi. Dan di sini untuk UI-nya ada animasi yang meskipun nggak bisa dikatakan smooth banget ya, masih kerasa agak kasar. Oke, kita coba download aplikasi, itu namanya apa? Ini kita scan QR code dulu. Oke, ini sudah saya download aplikasinya, ternyata bernama GloryFit. Ini sudah saya sambungkan ke smartwatch-nya. Di sini halaman utamanya ya, untuk mengetahui lebih detail ya tentang rekam detak jantung, rekor tidur, catatan tekanan darah. Di sini ada mode olahraga, terus perangkat. Nah, ini coba kita lihat untuk watch face-nya ini bisa ditambahkan lebih apa enggak. Masih loading. Dan ternyata di sini mantap ya, ini bisa ditambahkan lebih dengan cara kita download. Beda yang ada di Cubot C5 tadi. Itu sayang banget, cuma bawaan, itu pun cuma ada 6. Ini kita coba atur, bentar ini saya pilih dulu, ini masih loading. Pilih yang ini aja. Coba sinkronkan. Oke, ini sudah selesai download dan sinkronkan. Jadinya di sini berubah dengan watch face yang saya download. Kelihatan lebih cakep. Terus untuk fitur-fitur lain di sini ya sama aja dengan smartwatch lain. Ingat panggilan, ingat SMS, ingat aplikasi, ingat duduk. Kalau di sini untuk aplikasi GloryFit ini bahasanya mengikuti bahasa yang ada di smartphone ya. Beda sama aplikasi HBand di Cubot C5 tadi ya. Itu aplikasinya itu nggak mengikuti bahasa yang ada di HP. Jadi ada pengaturannya sendiri. Dan itu nggak ada bahasa Indonesia. Nah, untuk perbedaan spesifikasi dari kedua smartwatch ini, untuk Cubot C5 dan W03 ini sama-sama menggunakan sertifikasi tahan terhadap
percikan air ya, bukan hanya percikan air sih, tapi bisa direndam. Untuk yang cubot C5 ini punya sertifikasi 5 ATM. Ya, ini hampir sama aja sih dengan IP68. Cuma kalau yang kalian belum tahu 5 ATM itu apa, itu adalah sertifikasi ketahanan terhadap air yang memang diciptakan khusus untuk sebuah jam. Kalau yang cubot W03 ini sudah punya sertifikasi IP68. Tapi keduanya ini ya sama, bisa buat untuk renang dan bisa juga untuk wudhu. Nah, untuk baterai cubot C5 ini punya kapasitas yang lebih gede, yaitu 260 mAh. Dibanding cubot W03 ini punya kapasitas 210 mAh. Yang katanya itu bisa bertahan 7 hari penggunaan normal atau 15-20 hari dengan penggunaan jam dasar. Nah, kalau cubot W03 bisa bertahan sampai segitu, berarti cubot C5 yang punya kapasitas baterai lebih gede itu seharusnya bisa lebih awet. Dan untuk versi Bluetooth ini lebih kekinian cubot C5, yaitu Bluetooth 5.1, sedangkan untuk cubot W03 ini versi 5. Pantesan ini harganya sedikit lebih mahal ya. Keunggulannya itu ya layarnya ini sudah IPS, pastinya lebih tajam, terus Bluetooth sudah versi lebih terbaru dan juga kapasitas baterai lebih besar. Tapi ya tadi kurangnya itu baterainya nggak bisa diganti, cuma bisa pakai bawaan. Oke, itu aja untuk video kali ini. Udah berapa menit tuh? Udah kepanjangan ya bahas smartwatch gitu aja. Oke, jika kalian suka, klik like video ini dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.